kembali lagi di Game of Pride. Sekarang kita sudah sama temen nongkrong kita. Bisa nggak Mas perkenalkan diri dulu sama ceritain kesibukannya dulu? Nama saya Tiar. Saya selagi sekolah di salah satu sekolah penerbangan di Tangerang. Udah itu aja. Kesibukannya sih itu. Kalau kesibukan lainnya sih paling apa ya? Jualan baju lah. Jualan baju. Hah? Ini kok kalian mau tahu bajunya ini. Never Ini Stop. mau dikasihin ke Game of Pride sih emang. Aslinya. Terima kasih Mas ya. Oke, terima kasih Mas. Gimana kalau kita langsung pakai bajunya aja? Pasti bagus banget. Oke? Tunggu sebentar. Oke, udah pakai baju dari Never Stop. Wah, enak banget ini. Jadi makin enjoy buat nanya-nanyanya. Oke, kita langsung tahu kan, lihat sendiri kan, banyak Vespa di belakang-belakang kita, sama di samping juga ada Matic, yang di belakang ada Vespa klasik. Gimana kalau kita bahas satu persatu aja? Oke Mas, pertama kita bahas Vespa Matic dulu ya. Kenapa kok Mas Tiar ini milih Primavera sama GTS? Milih Ceritanya itu gimana? Primavera kalau nggak GTS. Pertama itu GTS ya. GTS tuh beli gara-gara nyaman sih aslinya. Kan Vespa yang menurutku ya, kalau menurutku Vespa paling nyaman untuk Matic itu GTS. Di GTS soalnya dari suspensinya, Mahal juga. Ya mahal juga sih lumayan. Dari suspensi sih kayak enak gitu loh. Kayak kan ada yang Atos ada yang enggak kan suspensi. Yeah. Kalau GTS tuh kayak ya nyaman gitu. Anteng juga kan. Jadi dia kayak enggak apa ya? Enggak gimana ya? Enggak Oleng. Iya enggak stabil lah kalau Stabil, ya. LX gitu, bukan menghina yang pakai LX ya, cuma kan Tapi kan kalau LX, untuk nyari nyaman iya, kan jauh lah GTS sama LX. Kok buat Primavera sendiri, kenapa kok pesen yang 50 tahun anniversary ini? Kalau 50 tahun anniversary ini aslinya kakak sih ini. Yang beli ini kakak. Kakak itu kayak pengen punya satu Matic yang bisa di apa ya? Invest gitu. Invest lah. Bisa diinvest untuk jangka panjang gitu. Soalnya kan setiap Vespa kan kalau anniversary kan pasti naik. Iya, setiap tahun. naik. Tapi nggak tahu kalau ini bakal naik apa enggak. Pasti naik sih, soalnya kan ini apalagi yang versi limited anniversary, sedangkan yang Note yang nggak seberapa nggak yang seberapa karbon. gimana. Iya, yang karbon gitu kan juga harganya, apalagi yang 70 tahun Primavera sama PX itu dulu kok nggak salah harganya 100-an, sekarang 150 apa? Naik sekarang. Naiknya itu juga signifikan banget sih. Jadi menurutku sih oke lah. Ini pasti bisa lah buat invest. Oke, buat modifikasinya sendiri. Buat yang Primavera ini udah modifikasi apa aja, Mas? Kalau Primavera sih simple mas. Soalnya dari karbon, dasi di karbon, habis itu jok ganti. Soalnya kan jok yang aslinya kan putih. Iya, putih. Jadi kan takut kotor, jadi diganti yang hitam. Tapi jok yang lama disimpan, kulit yang lama disimpan. Habis itu cuma kasih itu backrest belakang, habis itu udah sih kayaknya cuma itu. Soalnya kan anniversary nggak perlu diapa-apain kan. Iya, tentu sih. Terus kalau yang buat GTS ini, kayaknya kok karbonnya banyak banget, Mas. Kalau GTS ini cuma dikit juga kok. Pertama ban, pelek. Nah, ini menarik ini. Ini menarik dibahas, Mas. Ini kan yang velg depan pakai velg Virosi ya. Yang belakang pakai apa? Virosi juga. Bisa. Sama, bisa. Virosi itu bisa Dibubut. Oh, Jadi dibubut. sama orang bengkelnya dibubutin, yang belakang habis itu bisa masuk. Oh, soalnya tak pikir kalau misalnya Iya, Virosi pertamanya nggak bisa. Nggak bisa ya? Pertamanya nggak bisa. Oh. Kalau dibubut bisa, itu udah pakai Virosi. Habis itu dasi di karbon. Yang ini panel bodinya juga di karbon, ini karbon. Habis itu velg pakai Virosi depan belakang, ban Pirelli, udah. Tapi kalau pakai velg Virosi itu nggak takut nggak? Soalnya kan dari yang tahu dulu ada yang peyang atau gimana? Kalau peyang atau apa kan banyak yang Virosi peyang. Iya. Tapi kalau pas di Vespa ini nih kayak gimana ya? Kayak dapat hokinya gitu loh. Oh, dapat yang pas, bagusnya. Ya, ini pas pasang di sini nggak pernah peyang sampai sekarang. Padahal ini tak pakai harian. Aku harian pakai ini kalau nggak PX. Sekarang kita bahas klasiknya, mulai dari PX Sport dulu. Ini mesti ada PX yang menurutku menarik. Modifikasinya ini udah cukup wah buat aku yang miskin. Oke. Bisa ceritain nggak Mas? Ini bangun dari awal gimana Kalau ceritanya? bangun ya, ini dapatnya sih adalah yang nyariin. Habis dapat itu udah nggak kayak gini awalnya, masih jelek. Habis itu jelek, dicat sendiri, dicat di temennya kakak.
cat, habis itu udah kita beli perintilan nih, perintilannya kan lumayan nih. Iya, perintilannya beli. nggak main-main sih, nggak main-main ini. Habis itu ya udah akhirnya jadi kayak gini. Habis itu ini ya harus sabar juga sih bangunnya, sabar nunggu dan sabar duit. Waktu adalah. Nah, ini kalau bisa nggak Mas ceritain ke kita modifikasi apa aja yang udah diterapin di Vespa PX Sport ya? PX Sport. Kalau dari PX Sport ini paling gantiannya ya velg SIP, pakai SIP, habis itu mahal. Mahal. Habis itu ban Maxxis. Mahal. Cakram Grimeca. Mahal, Grimeca. Cakram depan tapi belakang nggak pakai cakram itu. Oh ya. Depan cakram Grimeca, habis itu jok Yankee. Mahal juga. Knalpot Polini. Knalpot Polini. Mesin sih standar. Knalpot Polini dulu dapat berapa, Mas? Knalpot Polini 3-4an. Kakak itu yang beli. Aku beli bestri aja harus nabung dulu, men. Kakak itu yang beli. Oke. Terus ke sebelah. Ini ada Vespa yang original banget sih. Mas ini, Mas. Ini Super tahun 77. Lampunya kan udah kayak gini. Kalau Super yang tahun dari 60 sampai 73 itu masih bundar. Iya. Supernya. Ini dulu belinya udah kayak gini, emang kayak gini. Emang kayak gini. Mahal ya, Mas? Karat-karat gini. Itu kan velg sama remnya udah karat semua. Iya, udah karat semua. Nanti ada videonya. Terus ini nggak dirubah sama sekali kan? Nggak ada ini yang dirubah. Nggak ada yang Sama dirubah. sekali. Cuman paling ya mesin dienakin. Nah, ini yang spesial lagi. Bukan PX ini, apa ya? Vespa 50. Kecil cabai rawit sih ini. Ini apa, Mas? Vespanya, Mas, tipenya. Menurut Mas apa ini Vespanya? Tuh nggak tahu tuh Vespa lama. Maaf ya. Ini Vespa 50. Tok. 50 tak. Ini Darling 50. Kan small frame kan ada 4. Oh, small frame PTS. PTS. Yang ini nah, sama Primavera. Primavera, PTS, ya, Primavera, Darling, SS90. Ini Masnya kenapa kok pilih small frame yang ini? Dari 4 tadi. Darling ya. Kalau Iya. Darling ini karena buatannya lama kan jadi unik. Oh, Jadi kayak kalau fokus dari kiri itu kalau PTS itu langsung gini, kayak bodi sampingnya tuh langsung narik, tapi Ya, kalau ya. Darling langsung melengkung gini. Ada Oh. melengkungnya. Itu kan agak melengkung. Oh iya. Kalau PTS atau Primavera kan langsung lurus. Jadi itu melengkung, habis itu nggak ada bagasi. Biasanya kan kalau PTS atau apa ada bagasinya. Iya. Jadi itu nggak ada. Dari lampu kan kecil. Beda kayak lampunya Primavera. Primavera kan bener bundar tapi masih kecil. Iya. Masih besar. Lebih kecilan Darling. Kalau Primavera ada di videonya yang sebelumnya sama Dr. Bambang. Kalian lihat sendiri, jangan males. Oke, ini modifikasinya apa aja, Mas? Ini kok kayaknya kenceng nggak, Mas, ini, Mas? Enggak, pelan ini Mas. 50 cc. 20 cc. 50 cc. Oh iya, ini ada footage-nya. Tadi Mas Tiar bilang kalau ini nggak kenceng kan? 50 cc, 50 cc. Kita lihat footage-nya nanti, oke? Ini footage-nya. Nah, itu footage-nya. Ayo Mas, kita jelasin satu persatu ke yang nonton modifikasi apa aja ini. Mulai dari mana dulu nih? Dari luar dulu. Dari luar. Dari luar ini kan motor bangun dari nol. Iya. Bangun bener-bener dari nol, bener-bener nggak ada skoknya, nggak ada, bannya nggak ada, velgnya nggak ada, cuman rangka sama mesin belinya. Dulu pertama belinya kayak gitu. Oke, terus. Rangka sama mesin tok belinya dulu. Itu aja dapat dari temannya kakak kan. Mahal ya Mas. Lumayan. Cuk kaya cu, aku miskin ya. Kenapa ya? Enggak dari sing beli ini itu emang kayak mesin itu udah, kalau mesin kan masih full gitu enak kan dilihatnya. Iya. Ini mesin udah meretel. Oh, mesin karatan. karatan, habis itu ini juga cuman dapat body, nggak ada skoknya, nggak ada bannya, nggak ada ban belakang juga, udah cuma dapat mesin sama body. Tapi full paper kan ya itu. Full paper. Full paper. Buat kalian yang
mesti mikir kalau Vespa ini bodong yang rare. Nah, enggak ini kubinya full paper ganteng begitu. Selanjutnya apa mas? Kalau ini modifikasinya ya, dari atas speedo kita pakai SIP, habis itu lampu Darling Ori, habis itu apa ya, Velg. klaksonnya masih Darling, habis itu velg pakai SIP, ini ban Maxxis, skok biasa, garpu Vespa biasa, habis itu knalpot pakai DRC custom, DRC lokal, DRC kan lokal. Iya dari lokal. Ini dari tadi velgnya yang klasik ini dua ini pakai SIP. velg SIP semua ya. Bisa bayangin berapa mahalnya? SIP sih. Habis itu apa lagi? Jok mungkin single seat. Oke, kita langsung ke mesin aja mas. Apa mas yang udah diganti mas? Ini 50 cc. Jangan-jangan cuma namanya atau aslinya 200 cc. Dan kaget. Kalau mesinnya ada bloknya dan ada headnya, udah gitu doang. Bloknya, Blok biasa. headnya, Headnya head biasa, karbu biasa, pengapian biasa, merek kalau mas. blok sama head Parmakit satu set. Parmakit bro, mahal bro, Parmakit Habis bro. itu pengapian pakai apa? SIP. SIP bro, Pengapian mahal SIP. bro. Siapa lagi mas? Karbu apa ya? Uma Racing. Oh, kok itu nggak tahu. Mahal ya mas? Ukurannya tebak sendiri aja lah. Berapa ya? Karbu 28? Enggak, 30? Ya segituan lah. Oke. Nah, dari sekian banyak Vespa yang Mas Tiar punya ini, Vespa apa sih yang pertama kali dimiliki sama Mas Tiar ini? Pertama kali dibeli ya, itu Vespa LX 2012 yang masih ada Kickstarternya. Oh, 125 cc. Yang masih ada Kickstarternya. Oh, Tufi, terus itu Itali, bikinan Itali Mas ya? Itu pertama kali beli itu gara-gara orang tua. Oh. Pertama mama itu pengen cari motor yang unik. Habis itu kakak nyaranin untuk beli Vespa. Habis itu mama nggak bisa naik, soalnya kan Vespa kan dominan tinggi kan. Iya, tinggi. Dominan tinggi daripada motor lain. Habis itu akhirnya ya udah kakak sama aku yang pakai. Pertama kali sih Vespa itu pas aku SMP, kakak masih SMA. Nah, itu dari Vespa LX 125 Tufi sekarang men ngawur mainnya men. Nah, dari yang dimiliki sekarang deh. Itu Vespa yang paling favorit buat Paling Mas Tiar favorit ya? apa? Iya. Sekarang Iya, PX. ekspor ini ya. Naikannya enak, bensinnya irit. Terutama itu bensinnya irit gara-garanya. Kalau yang Matic yang pernah Mas Tiar punya apa? Yang paling enak? Yang Matic yang favorit pernah lah. yang favorit ini Aryan ini, pakai Aryan terus. Iya sih. Soalnya kan 2018 kan udah nggak ada gergel. Iya. Udah nggak ada gergel, habis itu untuk GTS kan bensin irit. Iya, 4 ya kan? klep juga udah enak tariannya. Jadi buat Aryan enak ini. Nggak kaget sih. Yang nggak kaget sih kok favorit yang ini sama yang itu. Mahal semua bro. Mahal semua bro. Nah, terus kan Mas Tiar ini sebagai penggiat roda 2 lah hitungannya ya kan, Vespa ini. Nah, awal Mas Tiar main motor ini gimana sih? Emang dari awal udah main Vespa atau main yang lain? Pertamanya Vespa. Habis itu Vespa yang elek tadi. Iya, Yang Vespa elek tadi kan itu pakai ganti-gantian sama kakak. Kakak pakai, aku juga pakai. Habis itu kayak makin kesini aku bosen sama Vespa. Aku beralih ke Mugi, tapi Mugi yang klasik. Apa aja Mas yang udah pernah Mas Tiar punya? Itu pernah punya EKS 650. Pernah dipajang di Custom Land 2016 kalau nggak 17. Pas di Custom Land-nya Marvel. 2016 itu berarti kita masih 16 tahun Mas. Masih 16 tahun. Yang 2016 itu kayak nggak tahu 2016 lupa. 2016 kalau nggak 2017 itu dipajang di Custom Land. Pas Custom Land di Marvel City. Oh, Itu motor jadi display. Habis itu pas di GOR acara apa itu ya? Lupa aku. Itu juga dipajang. Tapi itu model apa? Emang temanya tema kotor. Jadi tak lumpurin semua motornya. X650-nya itu dimodif gimana? Modifnya chopper sih. Jadi skok belakang rigid, depan pun rigid. Selain itu main apa lagi? Itu habis itu kan dijual ganti BMW K1100. Mainannya bro, ngeri bro mainannya bro. K1100 inline, jadi mesinnya yang kayak mobil, Iya tahu. yang kotak gitu. Iya tahu itu. Wah, men nggak ngakal men. Itu pertama dapat ori, semua ori itu. Untuk anak SMA udah main kayak gitu men.
Men. Semua ori habis itu custom sendiri kan. Ini 2018 berarti ya hitungannya yang Kayaknya kas. 17 soalnya 17 tengah-tengah itu dijual XS. Dijual Oh. langsung cari motor lagi, yaitu ketemu BMW K1100. Itu pertama ori, habis itu di customnya custom sendiri. Jadi Iya. kayak gimana ya, customnya tuh ngecat sendiri. Pakai tangan sendiri itu bikin. Kalau ngecat sendiri, habis itu pas potong sasis, potong rangka itu aku bawa ke tempat las, habis itu minta potongnya segini jadi enggak. Oh berarti emang bikinannya Mas Tiar ide- sendiri ide ya? sendiri Iya, loh. sendiri. Nah tujuannya Game of Rage sendiri kan sebenarnya buat nampilin orang-orang yang nggak sering beredar di skena Vespa Surabaya, dan kita pengen ngangkat skena pervespaan di Surabaya. Nah kebetulan Mas Tiar ini orang yang gimana ya, kurang beredar lah di antara anak-anak, jarang beredar lah di antara anak-anak Vespa Surabaya. Nah, itu kenapa sih Mas? Apakah Mas Tiar orang yang indie atau gimana Mas? Kalau ini sih enggak, tapi kayak untuk beredar atau enggaknya itu kayak kalau nggak acara-acara besar gitu kayak nggak ikut gitu. Emang kayak gitu sih. Saya sama kakak pun juga kayak gitu. Jadi kalau emang acara-acara nggak besar gitu jadi nggak ikut. Kenapa kok kayak gitu Mas? Ya kayak Indie itu Mas berarti Mas. nggak indie sih, tapi kayak ya emang lagi emang sukanya pas acara-acara besar aja gitu. Tapi kan menurutku pribadi sih kok udah modifikasi yang gila-gilaan kayak Mas Tiar ini Vespanya udah hedon-hedon semua kan, kayak apa sih tujuan modifikasi kan kalau buat aku kan buat pamer kan, apalagi kan. Kenapa kok? Kayak apa ya, Kan buat- sayang Mas. Kesenangan tersendiri lah. Kalau modif itu kayak kesenangan tersendiri. Jadi emang sama kakak dulu seneng motor kan. Kakak juga sempat main motor dari dulu. Jadi ya kalau modifikasi ya buat kesenangan sendiri lah. Ya buat kayak dilihat-liatin. Liatin pas nongkrong kan enak. Itu alasan paling sering diomongin sama orang yang banyak waktunya. Enggak, tapi emang kalau modifikasi emang aslinya buat kesenangan tersendiri. Oh, kayak gitu ternyata. Jadi kayak gitu ternyata alasannya. Tapi kan gimana ya? Kok Demokrat sendiri itu pengen Surabaya juga punya orang-orang yang kayak Mas Tiar gini yang emang kolektor sama juga modifikasi Vespanya, tapi Enggak, kurang. Mas. Kalau kolektor mah belum bisa dibilang kolektor Mas, masih banyak. Oh, iya. Kolektor lainnya di Ya, Surabaya. cuma untuk anak-anak muda, Ya, wah, ya. bisa diacungi jempol lah. Sekarang mau nanya Mas, gimana pandangannya Mas Tiar tentang gap antara Vespa klasik dan Vespa Matic? Kan Mas Tiar sendiri kan Vespanya, wah, ada klasik, ada Matic, banyak lagi. Ya Allah, aku cuma punya satu men, Gap sama gimana Ilham nih? 2. Gap gimana? Maksudnya antara kan kebanyakan yang Vespa Matic kan pasti kebanyakan anak muda loh. Iya, iya. Kalau Vespa tuh kan pasti udah berumur lah. Udah dewasa lah. Udah berumur. Tentang gap itu, Iya. tentang gap itu sendiri. Kalau menurutku sih kayak ada yang kebut dengan sopan dan ada yang kebut dengan arogan. Tapi ya seharusnya untuk Matic atau klasik Pokoknya selama logonya masih Vespa ya. selama logonya masih Vespa ya harus kebut dengan sopan sih kayaknya. Kan banyak kan anak-anak muda, anak-anak muda, kalian itu mesti ngebut, misalnya di jalan, aku sering kan di jalan, tiba-tiba weng kayak Jancu. nggak ngebel, nggak Jancu. ngebel, nggak apa kan satu Vespa sudah saudara katanya. Iya kan Mas, setuju kan? Saling sapa lah. Iya, tapi ada orang yang pakai Vespa Matic-nya itu dibuat, anak-anak muda kebanyakan pakai Vespa Matic-nya dibuat kebut-kebutan, terus gimana ya, pokoknya kayak gitu lah. Culture-nya mulai hilang gitu. Iyalah, nggak asik lah men. Seharusnya ya muda atau berumurnya ya tetap saling sapa Iya lah. men, kayak gitu loh men. Jangan ada malu atau enggak ini. Nah, itu men. Kan ada slogan satu Vespa sejuta saudara. Nah, itu loh. Oke, kayaknya cukup ya video kali ini. Makasih buat Mas Tiar. Yap. Bajunya Never Sober ini enak banget. Dari tadi ngobrolnya nyaman kan, nggak kaku lagi kan kayak kata kalian. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa like videonya. Kalau bisa subscribe, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau bisa sih mau. Dah.